vektor. Kalau vektor-vektor itu kita kumpulkan, maka dia akan membentuk ruang vektor ya. Nah, ini definisinya. eh Misalkan ada sebuah ruang vektor V. Nah, ada subruangnya, kita sebut dengan S. Jangan. Jangan. Nah, ruang vektor S, anggotanya adalah U1, U2, sampai UN ya. Ini vektor-vektor isinya ya. Yang subset di V, nah, misalkan ada sebuah ruang vektor S. Nah, S itu suatu ruang vektor yang subset atau anggota dari ruang vektor yang besar V. Ada sebuah vektor A, itu elemen di V disebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari S. Nah, kombinasi linier dari vektor-vektor yang ada di S ini, jika terdapat skalar-skalar K1, K2, sampai Kn. Pokoknya ada skalar, tidak harus K1, K2, sampai Kn ya, bisa jadi variabel lain. Di sini saya misalkan aja dengan K1, K2, sampai Kn, sehingga dia memenuhi persamaan. K1 atau skalar pertama kita kalikan dengan vektor pertama ditambah dengan K2, skalar kedua ya, kita kali dengan vektor kedua, ditambah seterusnya sampai skalar Kn, kita kalikan dengan vektor Kn, itu hasilnya adalah vektor A tadi. Nah, maka A disebut dengan kombinasi linier dari vektor-vektor yang ada di S tadi. Nah, ini secara definisi ya. Nah, ini definisinya. Kita harus mencarikan solusi tunggal untuk K1, K2, sampai Kn ya. Kalau solusinya banyak, berarti dia tidak merupakan kombinasi linier. Kalau SPL ini tidak punya solusi, dia juga bukan kombinasi linier berarti. Jadi, dia dikatakan kombinasi linier jika solusi K1, K2, sampai seterusnya itu tunggal. Oke, ini saya lanjutkan saja. Nah, ini contohnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, tunjukkan bahwa U, anggota vektornya yaitu 2, 3, min 1, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier W. W itu ruang vektor tadi ya, kalau di definisi saya simbolkan dengan S tadi, yaitu isinya ada 3 vektor juga. A1, ada A1, ada A2, dan ada A3. Ada 3 vektor yang anggota ruang vektor W. A1 itu eh, anggotanya adalah 101, A2 itu anggotanya 01, min 1, dan A3 anggotanya 11, min 1. Nah, kalau kita ingin menunjukkan bahwasannya dia kombinasi linier, maka kita harus mencarikan 3 skalar, K1, K2, dan K3. Kenapa 3 skalar? Karena vektornya juga ada 3, A1, A2, dan A3. Nah, ini dia. Berarti kombinasi linier pertama yaitu U-nya 2, 3, min 1 ya. Nah, ini persamaan kombinasi liniernya. U sama dengan K1 kali A1 ditambah K2 kali A2 tambah K3 kali A3. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Berarti kita harus nyari berapa sih nilai K1, K2, dan K3. Kita lanjutkan.
Nah, tadi kita punya persamaannya. Eh nih, U sama dengan K1, A1 ditambah K2, A2 tambah K3, A3. Tinggal kita inputkan nilai U-nya. U-nya adalah 23 min 1. K1 yang akan kita cari kali A1-nya 101. K2 yang akan kita cari kali A2. Pokoknya yang diketahui yang di atas ini kita inputkan nilainya. Nah, setelah diinputkan, kita peroleh persamaan yang ini, yaitu 23 min 1 sama dengan K1 kali vektor A1 ditambah K2 kali vektor A2 ditambah K3 kali K3 kali A3 ya. Nah, tinggal kita kalikan K1 ke dalam. K2 juga kita kalikan ke dalam. Nih, K3 juga kita kalikan ke dalam. Sehingga kita peroleh ini vektor U yang akan kita uji. K1 kali 1, K1. K1 kali 0, 0 ya. K1 kali 1, K1. K2 dikali 0, 0. K2 dikali 1, K2. Dan K2 dikali min 1, min K2. K3 juga sama. K3 kali 1, K3. K1 kali K3 kali 1, K3. Dan K3 kali min 1, yaitu min K3. Kita peroleh persamaan yang ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau Pas di ya? kalau diubah jadi vektor eh, kolom Kolom. lebih Iya, gampang berarti ya, iya, kita lihat. lebih gampang. Ini kan representasi vektornya kebetulan vektor baris ya. Boleh juga dirubah ke dalam vektor kolom, akan langsung terlihat ya. 2, 3, min 1. Nilainya akan sama dengan nilainya akan sama dengan K1. Nah, K1 kali 0, kemudian K1, nah, ditambah dengan vektor kedua, yaitu 0, K2, K2, dan min K2. Min K2. Ditambah vektor ketiga, yaitu K3, 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 dan min K3. Nah, ini bentuk representasi vektor yang ini ya, dia. Nih, saya lingkaran. Ya, Pak. Boleh juga Pak. kita sajikan dalam bentuk vektor kolom. Gimana, deh? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu bentar. Mau keluar. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk representasi vektor yang hasil kombinasi linearnya ya. Artinya kita tinggal jumlahkan vektornya atau satukan vektor yang di kanan ini.
Kan menjumlahkan vektor seperti biasa, kita menjumlahkan yang letaknya sama. Berarti K1 ditambah dengan 0 tambah dengan K3. Berarti hasilnya K1 tambah K3. Begitu juga untuk elemen yang di tengah, berarti 0 ditambah K2 ditambah dengan K3. Berarti hasilnya yang di tengah juga. Yang paling bawah juga sama, K1 min K2 dan min K3. Hasilnya yang nih. Nah, baru hasil ini kita korelasikan dengan nilai si U tadi. Nah, berarti yang atas sama yang atas, yang tengah sama yang tengah, yang bawah sama yang bawah. Artinya di sini kita peroleh SPL 3 variabel ya, yaitu K1 tambah K3 nilainya itu 2, K2 ditambah K3 itu nilainya adalah 3, dan K1 dikurang K2 dikurang K3 itu nilainya adalah -1. Sampai di sini paham? Paham, Pak? Ya, paham ya. Tinggal kita carikan solusi dari K1, K2, K3 ini dengan berbagai macam metode yang sudah kita pelajari, gitu ya. Nah, gimana tadi hasil konklusinya itu? Kalau kita menemukan nilai K1, K2, K3-nya itu tunggal, berarti itu hasil kombinasi linearnya. Tapi kalau kita peroleh, misalnya eh, kayak kemarin kan banyak solusi atau eselon baris tereduksi misalnya, berarti dia tidak dapat dinyatakan kombinasi linear. Begitu juga kalau tidak punya solusi misalnya K1, K2, K3-nya. Berarti dia juga bukan kombinasi linear. Oke, dari metode-metode yang sudah kita pelajari, saudara lebih suka menggunakan metode yang mana? Eliminasi dan substitusi, Pak. Citra cari aman aja ya, Citra ya. Gak Iya, usah Pak. ada. Cepat iya juga tuh, Pak. Cepat ya juga ya. Oke, kalau eliminasi substitusi kita peroleh apa ini? Baris satu, baris 2, kita eliminasi K3-nya aja ya. Iya, Pak. Sebab di persamaan 3 kan juga ada K3. Nah, coba kurangkan K1, baris satu dan baris 2 apa jadinya? -1 sama dengan k Iya, satu kurang K1 K2. kurang K2. Aduh, tunggu bentar. Ini eh, min K1 dikurang K2 itu nilainya sama dengan min -1. satu ya. Iya, Min Pak. satu. Kalau persamaan 2 dan persamaan 3 kita tambahkan. Apa yang terjadi? Ini 2 pasti ya. Iya, Pak. Nah, coba tambahkan. Berarti K1, 2K1, Hah? 2K1? Tapi kan ditambahin kan, Pak? iya, 2. Persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Oh, 2 dan 3. 2 dan 3 aja. Kira-kira persamaan baru, Pak. Iya. Kan tadi yang kita eksekusi adalah 1 dan 2, kemudian 2 dan 3 selanjutnya kan. Oke, Pak. Dua, Satu dari 1 dan 2 berarti kita kurang. Nah, K1. K1 K1 dikurang K1 K1 sama dua. ya langsung kita peroleh K1-nya 2 ya. Iya, Pak. Nah, kan 2 dan 3 kita tambahkan kan artinya 3 tambah -1 hasilnya 2 kan. Iya, Pak. Nah, K1 kan nggak ada di sini di persamaan 2 berarti 0 ya. 0 tambah K1 itu K1 hasilnya. Iya. Dan K2 ditambah min K2 habis kan? Iya, Nah, Pak. ini habis. K3 juga dengan K3 juga habis. Nah,
Maka kita peroleh nilai K1 sama dengan 2, substitusi ke persamaan 1. Berarti K2 sama dengan minus 3. 3. Hmm. K2 sama dengan 3, Pak. 3. Oke. Siapa yang belum? Berarti K3. K3 yang belum ya. Langsung substitusi ke persamaan 1 aja lah yang paling mudah. Berarti 2, 2, 0, Pak. Ya, K3 sama dengan 0. Nah, berarti solusinya tuh tunggal ya. Tunggal. Berarti kombinasi linearnya adalah apa persamaannya tadi? U sama dengan K1 dikali dengan vektornya apa namanya tadi ya? Udah loh. Tinggal kita buatkan persamaannya. Nah, ini persamaan vektornya, yaitu U sama dengan K1 kali A1 ditambah K2 kali A2 ya. K1 kali A1. Hmm. Berarti kali 1, 0, 1 itu ya, Pak? Ya, ditambah K2 kali A2, A2 ditambah K3 kali A3. K3 kali A3. Tinggal kita masukkan nilai K1, K2, dan K3-nya. Berarti U sama dengan K1-nya 2 ya. Iya, Pak. Berarti 2A1 ditambah K2-nya 3 ya. Iya, Pak. 3A2 ditambah K3-nya kebetulan 0 ya. 0A3. Tetap ditulis ya. Karena kita vektornya kan 3. Oke, itu kira-kira untuk kombinasi linear yang tadi. Oke, paham ya? Iya, Pak. tanpa Oke, selain metode metode eliminasi substitusi tadi, kita juga bisa menyelesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini dia. Kita peroleh nilai yang sama, yaitu K1-nya 2, K2-nya 3, dan K3-nya adalah 0. Sebenarnya kalau untuk SPL yang lumayan eh, apa lumayan bersahabat tadi bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tapi kalau misalnya SPL-nya angkanya aneh-aneh nanti kan ah, lebih efektif kita gunakan Gauss-Jordan. Nah, ini representasi Gauss-Jordan yang tadi untuk SPL yang tadi kan. Nah, ini SPL ini. Kemudian kebetulan di sini elemen yang ini baris satu dan kolom satu dan baris dua kolom satunya sudah aman ya. Jadi tinggal kita eliminasi B3 dikurang B1. Kita peroleh hasilnya tidak banyak eliminasi Gauss-Jordan yang kita lakukan. Maka kita rubah dia ke matrik identitas ya. Nah, yang matrik awal tadi. Maka kita peroleh ini untuk K1, ini untuk K2, K2, dan ini untuk K3. K3. Nah, ini kombinasi linearnya. Oke, ini tambahan aja. Kalau saudara lebih nyaman di eliminasi substitusi, silahkan saja. Oke, saya lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh kedua, perhatikan. Contoh kedua ini kita menyatakan sebuah fungsi kuadrat Q itu dapat dinyatakan dengan kombinasi linear dari fungsi kuadrat yang lain.
Nah, ada 3 fungsi kuadrat. A, B, dan C. Konsepnya masih sama. Nah, ini fungsi kuadrat yang pertama. Ini fungsi kuadrat yang kedua. Dan ini fungsi kuadrat yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, apakah fungsi kuadrat Q ini merupakan kombinasi linear dari A, B, C? Konsepnya berarti kita juga mencari 3 konstanta. K, boleh K1, K2, K3 juga boleh ya, terserah aja sebenarnya. Kalau ini kebetulan dia ada fungsi kuadrat ya, kita misalkan dengan variabel lain aja gitu ya. Kan K2 nanti indeksnya makin membuat rumit terlihatnya ya. K, L, dan M memenuhi persamaan I sama dengan skalar pertama kita kalikan dengan fungsi kuadrat pertama yaitu A ditambah skalar kedua L ya dikali dengan fungsi kuadrat kedua ditambah skalar ketiga kali dengan fungsi kuadrat yang ketiga. Nah, ini yang akan kita cari solusinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih, si sama ya. Eh, perhatikan. Nah, fungsi kuadrat pertama yaitu 2 tambah 3x kurang 4x kuadrat sama dengan K skalar pertama dikali dengan fungsi kuadrat pertama yang ini 1 tambah 2x kurang 3x kuadrat ditambah skalar kedua L kali dengan fungsi kuadrat kedua skalar ketiga yaitu M kita kali dengan fungsi kuadrat yang ketiga. Konsepnya masih sama, kita kalikan skalar tersebut ke dalam fungsi kuadratnya. Nah, M dikali dengan E. Nah, maka kita akan peroleh yang di kiri ini tetap aja dulu, biarkan aja dia tetap dulu. Berarti K kali 1 nilainya K, K dikali 2X berarti 2KX, K dikali min 3X kuadrat berarti min 3X kuadrat. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Lanjut, begitu juga untuk yang L. Berarti L dikali 3X berarti 3LX. L dikali 4X kuadrat berarti 4LX kuadrat. Nah, begitu juga untuk skalar yang ketiga yaitu M. M dikali 2, 2M. Kemudian M dikali X adalah MX. Kemudian M dikali 5X kuadrat, 5X kuadrat. 5MX kuadrat. Kemudian tinggal kita dekatkan yang sejenis konstanta dengan konstanta yang punya variabel x, yang punya variabel sama-sama punya variabel x, kemudian yang variabel x kuadrat juga sama-sama variabel x kuadrat. Nah, pertama konstanta dulu. Konstanta di sini adalah k. Ini punya X ya, ini punya X kuadrat, ini punya X, ini punya X kuadrat. Nah, ini konstanta kedua, yaitu 2M. Ini punya variabel X dan ini X kuadrat. Berarti yang sejenis adalah K ditambah 2M ya. Makanya di sini K tambah 2M. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, lanjut yang sejenis kedua yang punya variabel X. Nah, ini dia. Yaitu si 2KX 3LX, yang terakhir yaitu MX. Nah, ini dia. Ini yang sejenis yang kedua. Sama-sama punya variabel X. Keluarkan X-nya, berarti yang tersisa di dalam adalah 2K, 2K, kemudian 3L, nah ini 3L, dan yang terakhir adalah MX. Ini kan X-nya keluar, tinggal M. Makanya di sini kita peroleh 2K tambah 3L ditambah dengan M dikali dengan X gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang sejenis yang ketiga, yaitu yang sama-sama punya X kuadrat. Nah,
yaitu min 3x, M4L, X, M4L, dan 5M. Nah, keluarkan E kuadratnya, berarti yang tersisa di dalam adalah min 3K tambah 4L ditambah dengan 5M. Maka juga kita peroleh 3 SPL ya. SPL pertama, yang ini, konstanta, tentunya kita korelasikan yang vektor yang akan kita cari kombinasi linearnya, yang ini ya, 2 tambah 3x dikurang 4x kuadrat. Yang konstanta K ditambah 2M itu nilainya adalah 2. Kan ini konstanta ya. Yang sama-sama punya variabel X kan ini nih. Berarti 2K ditambah 3L ditambah M nilainya adalah 3. Koefisien E kuadrat berarti min 3K ditambah 4L tambah 5M nilainya adalah min 4. Bawa negatifnya itu. Ya, min 4. Nah, maka kita peroleh juga 3 SPL. Sampai di sini ada pertanyaan. Enggak, Pak. Belum Ya. Pak. Coba diuji eh, 3 SPL ini menggunakan eliminasi substitusi biasa. Coba. Apakah hasilnya sama? 5 menit bisa ya, kira-kira. Sabar. Ya, coba dicoret-coret semuanya ya, untuk mahasiswa semuanya. Untuk eliminasi Gauss-Jordan sudah ada di bawahnya. Diperoleh nilai K-nya 14/9, nilai L-nya min 1/9, dan nilai M-nya 2/9. Agak ribet kalau eliminasi substitusi Pak angkanya Pak. Angkanya ribet ya. Coba di testing dulu Ade. Ade udah coba? Belum Pak, mau coba. Coba dulu, coba. Dites. Eliminasi biasa ya. Kan kita ada perbandingan hasil ini. Eliminasi 1, 2 dulu. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Dan ini persamaan 3.
perbedaannya. Analisis perbedaannya di mana? Baik, Pak. Bentar, Pak. Share di grup aja, fotokan aja Citra. Baik, Pak. Udah ya, Pak. Ya, coba kita lihat semuanya ya. Coba analisis yang dikerjakan Citra. K ditambah 2M. Oh, berarti 2 dan 3 didulukan ya Citra ya. Iya, Pak. Eliminasi yang L-nya. L, oke. Kalau eliminasi L, selanjutnya yang 1 dan 2 ya, setelah itu. Kita terus lakuin substitusi yang hasilnya itu nilai M-nya ke yang 1, Pak. Maksudnya persamaan 1 disubstitusi ke hasil ini gitu ya. Iya, Pak. Jadi nilai M ini substitusikan nilai M-nya ke persamaan 1 gitu, Pak. 4, 3, 4 kali 3, 12. 3 min 12. 8, 4, 3 min 9, 12, 15. Tinggal dikurang. 15 kan. Betul. Pak, izin Pak. Ya, Kalau misalnya persamaannya tuh dibikin misalkan 2 sama dengan K tambah 2M. Kalau misalnya dibikin jadi K sama dengan 2 dikurang 2M. Terus yang di bawahnya persamaan 2-nya juga gitu. Jadi kayak eh, persamaan satu yang K sama dengan 2M tuh langsung di substitusiin ke persamaan 2. boleh, boleh juga. Oh, Tapi persamaan K sama dengan 2 dikurang 2M ya. iya Pak, jadi tibanya tuh nilai duanya tuh kayak dipindah gitu Pak, sama dengannya ke belakang.
ke depan maksudnya. Jadi K tambah 2M sama dengan 2 kayak gitu jadinya Boleh, sama, SPL-nya Pak. Boleh Pak? sama aja kan. Di depan atau di belakang nilainya itu yang penting hasil tidak merubah posisinya, Mm-mm. berarti dia sama aja. Iya Pak. 2 kali, oke. Kayaknya di sini Mas Citra. Citra, Ya, Pak. di persamaan 2 sama dengan K ditambah min 34K tambah 48 per min 11 kan. Iya, Pak. Di bawahnya itu eh, min 11 itu hanya punya si min 34K tambah 48. Jadi kalau ingin mengali silang 2 dikali min 11 itu berarti K-nya itu juga harus dikali min 11 Citra. Maksudnya K dikaliin dengan 11 yang mana ya, Pak? Yang di persamaan kan Citra hasil min 22 di kiri itu kan hasil dari 2 kali min 11 kan. Iya, Pak. Kalau Citra ingin mengalihkan 2 kali min 11, K yang di tengah-tengah itu harus juga dikali dengan min 11. Hmm, Semuanya berarti ya, Pak. Iya, harus semuanya. Kan K itu dia tunggal kan. Itu artinya K per 1. Di atas itu ya. iya, Pak. 2 sama dengan K per 1 dikurang 34K ditambah 48 per min 11. K yang per 1 itu harus disamakan penyebutnya dulu dengan min 11. Oh, berarti nggak bisa sepindahin gitu ya, Pak? Nggak bisa. Itu Oh, K-nya itu kan cuman K per 1. Sedikit lagi tuh Citra, coba. oke, Pak. 2 Bentar, bentar. sama, 2 sama dengan min 11K Iya, Pak. Hmm. dikurang 34K ditambah 48 per min 11 jadinya. Sudah? Bentar. Tambah 8, 11. Berarti min 44 jadinya ya, Pak. Min 11. Enggak, min 45 jadinya ya. Eh, iya 45 berapa? Min 45K. Oh, baru boleh dipindahin min 11-nya ke 2 ya, Pak? Nah, baru dikalikan dengan 2 Citra. Baik, Pak. Berarti min 45K 5K tambah 48. 45K 22 kurang 48 berarti min 80 ya, Pak. berapa? Bentar. 70. Kan 10. 70. Oh, baru dapat, Pak. Nah, baru dapat ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oke, tahu kesalahannya ya Citra? Tahu, Pak. Kita kira boleh dikaliin karena ingatnya tuh kalau pindah tuh langsung dari bagi kak jadi kali gitu, Pak. Tidak ya. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Oke, Pak. Kalikan Kasih ya, penyebutnya. Pak. Oke. Setelah dapat nilai K, tentunya dapat nilai M ya. Iya, Tentunya Pak. dapat nilai L nantinya. Kalau K-nya udah ketemu sama ya. Yang Iya. lain bagaimana? Cara sama dengan Citra ini? Harapannya berbeda-beda caranya ya. Kalau Citra ini kayaknya eliminasi langsung substitusi variabel ya. Lebih 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 apa ya? Iya, Pak. Lebih rawan ya, rawan dengan salah-salah kali misalnya kan, kayak gitu ya. Lu besar angkanya, Pak. Iya, besar angkanya. Kurang efektif
dengan eliminasi substitusi ya. Nah, coba perhatikan Gauss-Jordan yang saya tampilkan ini. Pecahan ketemu di akhir aja, di akhir ya, 3 baris terakhir. Sebenarnya ini persamaan 1, 2, 3 ini dengan eliminasi M mungkin bisa ketemu ya. Kalau Citra tadi kan eliminasi L ya. Iya, Pak. Karena mikirnya L, nanti bisa diapin sama persamaan 1. iya, iya, iya. Eliminasi L, oke. Oke, kita lanjutkan saja. Ini eliminasi Gauss-Jordan ya. Berarti persamaan 1 yaitu 102 sama dengan 2. Persamaan kedua yaitu 2, 3, 1. 3 ya. Persamaan ketiga yaitu -3, 4, 5, -4. Nah, ini matrik augmentasinya aja yang pertama ini. Untuk eliminasi Gauss-Jordan, kita bisa mengerjakan secara simultan ya. Secara langsung, apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan 2 ini dan -3 ini langsung menjadi 0 misalnya. Kita bisa operasikan dengan B1. Kan B1-nya sudah aman nih. Ininya sudah 1 kan. Berarti 2 ini 0 ya. B2 dikurang 2 B1, B3 ditambah 3 B1 secara langsung. Maka kita peroleh 1022, 03 -3 -1, dan 04 11 2. Nah, sudah tercapai tujuan kita. Nah, kita ingin merubah angka 4 ini menjadi 0 atau menjadi 1 juga boleh. Kebetulan di sini dijadikannya 1 ya, supaya bisa ditarik ke atas. Nah, B3 dikurang B1. Berarti kan baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. B3 kurang B2 maksudnya. 0 kurang 00, 4 kurang 3, 1, 11 kurang 3, 14, 2 kurang 1, 3. Nah, ini B3 kita ganti dengan B2. Supaya di tengah-tengahnya ini 1. Nah, sudah tercapai 1 di sini. Selanjutnya tentu ini yang kita nolkan. Dengan B3 dikurang 3B2. Kita peroleh ini 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 14, -4, 5, -10. Nih, di sini baru ketemu pecahan. Sini ya. Ini kita jadikan 1. Nah, jadikan 1. Supaya diagonal utamanya 1 kan. Berarti -1/14. B3, 1, 1, 1. Nah, ketemu 2/9 langsung. Nah, tinggal kita, kan ini yang tinggal ya. 14 ini dijadikan 0, 2 ini dijadikan 0. Dengan OBE langsung kedua-duanya. Maka kita peroleh 14/9, -1/9, dan 2/9. Nah, maka kita peroleh K1-nya ini, K2-nya yang ini, K3-nya yang ini. Jadi kita perlu teliti di sini ya. Maka kita peroleh kombinasi linearnya yaitu Q sama dengan 14A dikurang B ditambah 2C dibagi dengan 9. Ini per 9 ini milik bersama ya. Kebetulan pecahannya, koefisiennya sama-sama penyebutnya 9. 9 di sini. Per 9. Oke, saya rasa paham ya untuk soal ini. Fungsi kuadran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang contoh ketiga ya. Contoh ketiga, tadi vektor, kedua fungsi kuadrat, contoh ketiga ini matrik. Matrik ya.
Apabila kita punya sebuah ruang vektor S, yaitu U1, U2, U3, dan U4, nah, matriknya ada 4 ya di sini. Kebayangkan berarti SPL-nya 4 variabel nanti. Apakah matrik A itu 2, 3, 1, min 2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S ini? Nah, berarti karena ruang vektornya itu ada 4, berarti konstanta yang akan kita cari juga 4, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Nah, ini matrik yang akan kita kombinasi linearkan, yaitu A sama dengan K1 kali U1 tambah K2 kali U2 ditambah K3 kali U3 ditambah K4 kali U4. Tinggal kita inputkan aja nilai A yaitu 2, 3, 1, min 2. K1-nya tetap. U1-nya kita inputkan 2, min 1, 0, 0. K2-nya juga sama sampai K4. Saya rasa paham sampai di sini ya. Nah, tinggal kita sekalikan K1 ke dalam. K1 ini dengan 4 komponen ini harus dikalikan. Begitu juga untuk K2 dengan 4 komponen ini. K3 juga 4 komponen ini. K4 juga sama. Maka kita peroleh baris yang ini. Seperti biasa, kita menjumlahkan 4 buah matrik ini. Berarti yang kita jumlahkan yang seletak. Yaitu 2K1 itu seletak dengan 3K2, seletak dengan 0, seletak dengan K4. Nah, maka kita peroleh 2K1 ditambah 3K2 ditambah 0 tambah K4. Matrik yang di kiri biarkan saja dulu. Ini posisinya di kiri atau di kanan, nggak masalah ya. Misalnya ini. Nah, 2, 3, 1, min 1. Seperti pertanyaan Siti tadi kalau nggak salah ya, nanya ya. Begitu juga untuk posisi yang lain, misalnya ya, 0 ditambah 3K2 ditambah K3 ditambah 3K4. Kita peroleh yang ini. Min K1 ditambah 2K2 dikurang K3 ditambah 0. Ini selnya. Begitu juga untuk yang 4. Artinya di sini kita punya 4 persamaan linear dengan 4 variabel K1 sampai K4. 2K1 ditambah 3K2 ditambah K4 adalah hasilnya 2. Min K1 ditambah 2K2 dikurang K3 hasilnya 3. 3K2 ditambah K3 ditambah 3K4 hasilnya 1. Begitu juga untuk yang ini. Saya rasa paham ya semuanya. Tinggal mungkin agak sedikit perjuangan kita mencari solusinya ya. Solusinya ya. Oke, coba saya lanjutkan. Nih. Ini saya gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini persamaan 1. Berarti tujuan kita nanti di akhir adalah merubah matrik yang ini menjadi matrik identitas, yaitu 1, 0, 0, 0. 4 variabel ya. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Terakhir yaitu 0, 0, 1, 0. Nah, ini tujuan salah ini. Yang ini 0, 1. Matrik yang ini harus dirubah menjadi matrik identitas 4 variabel dengan operasi OBE. Jangan sampai melanggar OBE ya. Oke, silakan dipahami lagi nanti ya. Ini sudah saya sajikan OBE-nya di sini. Nah,
tinggal kita peroleh nih. Nah, ini dia. Kita peroleh K1, K2, K3, dan K4. Maka hasil kombinasi linearnya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Untuk contoh keempat, nanti saya bagikan slide-nya di grup ya. Untuk latihan ya. Saya lanjut aja. Setelah kita cari kombinasi linearnya untuk yang latihan itu, maka ini SPL-nya, kita cari solusinya, ternyata dia memiliki banyak solusi. Nah, ini ya, ini bukan tidak terdapat solusi ya. Kan ini matrik apa? Ini tidak ada solusi ya. Karena ini kan tidak konsisten ya. 0, 0, 0, min 3. Nah, ada dua persamaan. Kemarin kan SPL kita ada 3 kemungkinan solusinya. Pertama, tidak punya solusi. Kedua, terdapat banyak solusi. Yang ketiga adalah solusinya tunggal. Nah, untuk kombinasi linear ini, untuk K1, K2, K3, sampai seterusnya itu, solusinya harus tunggal. Tidak boleh tidak punya solusi seperti ini, atau banyak solusi. Nah, kenapa dia tidak punya solusi di sini? Karena di sini ada 0K1 ditambah 0K2 ditambah 0K3 sama dengan min 3. Ada sebuah kesalahan di sini ya. Atau garisnya sejajar gitu ya. Nih, kan garisnya sejajar nih sebenarnya. Garis kedua dan garis ketiganya sejajar. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Pak. Jadi itu untuk kombinasi linear ya. Saya lanjut aja. Mana lagi?